Hai, selamat datang semuanya, selamat datang kembali di video ini dan juga di channel ini. Makasih udah gabung ya. Nah, hari ini gue mau bikin reaction tentang lagu yang trending banget. Trending 1 loh, bayangin aja. Dan sempet down gitu, tapi juga downnya cuma trending 2. Dan sekarang itu udah punya 30 juta views. Buset. Nah, sekarang itu udah ada di trending 8. Kalian juga pasti udah pada nonton semua kan? Lagunya adalah Keke Bukan Boneka. Nah, gue di sini nggak mau menghujat ya, karena itu trending banget dan gue tuh malah suka sama lagunya, nggak tahu ya. Coba gue bakal nge-review di sini. Kita tonton bareng-bareng. Tapi sebelum gue lanjut nonton videonya, boleh dibantu klik tombol subscribe yang di bawah supaya gue tahu kalian masih punya kuota buat nonton video yang lain. Oke? 1, 2, 3. Thank you. Oke, Keke Bukan Boneka, trending 8. Like dulu dong. Ini kebetulan nggak dicantumin di like atau di enggaknya, nggak diliatin berapa like-nya, berapa dislike-nya. Keke ini kan terkenal karena video dia yang ngeganti beauty blender pakai balon yang diisi air itu kan. Itu sebenarnya juga udah bagus, banyak banget views-nya juga, dan juga dia itu dapat beberapa dukungan atau support dari youtuber lain gitu. Tapi semenjak dia kenal sama Rio gitu, jadinya banyak hujatan aja gitu. Ya gue sih nonton aja. Oke, kita puter Keke Bukan Boneka. Oke, let's go. Boneka. Ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya. Semua cinta yang kamu berikan Kelihatan mbak-mbaknya ya? hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Keke bukan boneka, boneka, boneka. Keke bukan boneka, boneka, boneka. Oh no. Ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Oke. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku
kamu. Bisa kau suruh-suruh kalau kau bosan pergi dan menghilang. Oke, jadi lagu ini kalian juga udah pasti udah tahu ya, ini tuh banyak banget kontroversi gitu, banyak dibilang kayak gitu plagiat lah sama lagunya Rini Idol yang judulnya Aku Bukan Boneka. Emang sama sih, yang aku bukan boneka, boneka yang intronya tuh gimana sih, gue lupa. Oh ya, kau pikir aku akan tergoda, yang kayak gitu tuh. Kau bisikkan kata cinta. Nah, tapi memang katanya sih yang ngelaporin kalau dia plagiat itu memang bukan dari sisi Rini atau manajernya atau yang berhubungan sama lagu itu. Yang ngelaporin tuh kayak disembunyikan gitu emailnya itu apaan. Nah, terus gosip-gosipnya lagi, kayak itu ada berseteru tegang sama teman-temannya yang berada di video klip ini, yang mana katanya teman-temannya itu setelah video klipnya jadi di blok gitu loh. Jadi itu seakan-akan tuh langsung menutup silaturahminya aja sama teman-temannya gitu. Nah, di sini itu banyak banget yang bilang kalau ini tuh kayak cuma settingan aja, dibilang berantem supaya videonya itu trending. Mau trending gimana lagi sih, udah trending satu gitu. Tapi ini ada info terbaru, gue udah nonton beberapa video sih, nanti gue taruh di description boxnya ya. Jadi awalnya itu masalah yang terjadi sama Kiki sama teman-temannya itu adalah berawal ketika Miko, salah satu pemeran yang bergabung di video klipnya Kiki ini, punya fans yang langsung menyerang Instagramnya KKI, terus bilang-bilang kalau KKI itu ngerebut Miko dari Mita. Mita itu yang ceweknya tadi. Padahal sebenarnya Miko sama Mita itu nggak ada hubungan apa-apa. Nah, kayak kesalahpahaman gitu. Jadi teman-temannya Miko, pokoknya semua orang yang kenal sama Miko itu langsung diblok sama KKI, di unfollow juga. Nah, terus jadinya kayak Miko dan teman-temannya bingung dong, loh ini kenapa gitu kan. Mulai dari bayarannya yang nggak setimpal dengan apa yang dilakukan Miko dan juga teman-teman, KKI ini kayak seolah-olah bersikap nggak sopan dan nggak tahu rasa terima kasih, karena fee yang dikasih ke teman-temannya Miko dan juga Miko yang sendiri itu cuma 200.000, sedangkan perjuangan Miko dan juga teman-temannya itu menurut Miko itu pantas dibayar lebih dari itu. Nah, jadi perjuangan dari teman-temannya Miko ini adalah mulai dari nyariin kostum, nyariin tempat setnya, terus nyariin studionya buat latihan, terus nyari gerakannya atau koreografinya, dan juga termasuk nyari orang-orangnya yang mau diajak bergabung di video klipnya KKI ini. Nah, ini kan semuanya kan yang nyuruh kan mamanya KKI gitu kan. Tapi mamanya KKI itu udah bilang, tolong ya gerakannya jangan susah-susah, tahu kan anaknya kayak gimana gitu. Ya mungkin mereka semua tuh pada tahu bahwa KKI itu agak sulit buat diajarin joget lah atau gimana. Kelihatan juga sih di video klipnya agak kaku gitu kan pas gini ya. Aturan kan kayak gue gini kan gitu. Tapi kayak gitu kayak enggak ya, bercanda. Selain itu, pada saat Miko dan juga teman-temannya itu pergi ke rumah KKI, sama KKI itu malah nggak ditemuin, yang nemuin tuh malah ibunya KKI. Dan si KKI ini malah ngumpet di kamar, terus kayak teriak-teriak gitu, ngebanting-bantingin barang-barang di kamar gitu, seakan-akan tuh nggak suka kalau dia itu disamperin sama teman-temannya. Dia itu sempat bilang sama mamanya, wes dukon bubar kabeh. Gimana sih? Wes dukon bubar kabeh loh mak, gitu. Katanya tuh artinya udah sana disuruh pulang aja semuanya gitu. Dan teman-temannya kan kayak kaget gitu kan, kenapa kok jadinya kayak gini padahal niat kita tuh baik gitu. Di sini juga terbongkar bagaimana karakter KKI ini di kehidupan sehari-harinya gitu, yang diakuin sama Miko dan juga teman-temannya. Jadi KKI ini pada saat pengen dicariin pemeran dari tukang becaknya nanti, itu kan diperanin sama salah satu temannya, dan itu tuh dikatain jelek. Coba kan body shaming ya, bukannya dia itu juga korban body shaming juga kan gitu. Jadi nggak sepantasnya aja dia tuh ngomong kayak gitu, kayak nggak sopan aja gitu. Terus teman-temannya juga bilang bahwa KKI ini sama sekali nggak punya teman. Jadi mereka itu saking kasiannya, setiap kali mereka itu mau pergi nongkrong, dia tuh selalu nawarin KKI mau join atau enggak. Dan awalnya mereka pikir itu KKI itu nggak punya teman ya karena body shamingnya atau keterbatasan fisiknya. Jadi mereka merasa kasihan dan juga pengen nemenin aja gitu kan. Tapi ternyata mereka mengatakan bahwa KKI ini memiliki pribadi yang kurang menghargai orang, jadinya orang-orang nggak mau temenan sama dia. Terus juga dia itu terkesan sombong karena pada saat dia itu pergi ke studio tempat dia itu mau latihan atau mau bikin si lagunya ini tuh, itu tuh dia tuh pamer pendapatan dia per bulan dari YouTube, seolah-olah tuh kayak merendahkan orang di sekitarnya gitu. Jadi bilang kalau penghasilannya dia itu 100 juta itu per bulannya dari YouTube doang, belum dari endorse-nya itu 10-15 juta lah per hari, yang kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja sih kalau menyombong kayak gitu, cuman kan kalau kita ngomong kayak gitu ke orang yang baru kenal tuh terkesan lebih jelek aja, tau gak sih gitu.
Dia juga bilang, kalau ngaku juga sombong juga duit-duitku sendiri, bukan duit dari orang tua gitu. Benar sih, iya. Cuman lebih ke pantas enggaknya aja dia ngomong kayak gitu. Sah-sah aja sih gitu. Gue juga bisa lebih sombong dari dia kok. Nah, kelanjutan dari video ini pun katanya mau ada part 2-nya, tapi karena gue udah keburu pengen upload aja gitu, jadinya ya udah gue upload aja yang udah bisa gue ceritain ke kalian. Terus kata teman-temannya juga, dia itu sempat update di Facebook, teman-temanku menusuk dari belakang lah, kurang lebih kayak gitu. Yang menurut teman-temannya itu, padahal teman-temannya ya salah apa? Itu kan cuma kesalahpahaman aja ya. Ya kan itu cuma pada netizen. Bahkan Keke sendiri pun pernah bilang kalau suara-suara dari netizen tuh nggak usah didengerin, tapi dia sendiri malah kebaperan gitu. Ya mungkin ada dugaan kalau Keke ini suka beneran sama Miko dan lain sebagainya gitu guys. Ya semoga permasalahannya cepat selesai, terus bisa damai-damai lagi aja deh, dan kita stop body shaming lagi lah. Mudah-mudahan Keke juga lebih bisa berkarya kembali, juga gak ngedown lah gara-gara kayak gini. Kita harus saling mendukung sesama wanita. Jadi nggak boleh menjudge satu dari yang lain. Gimana sih kayak gitu. Oke, segitu aja videonya. Kalau kalian suka boleh klik like-nya. Kalau nggak suka dislike boleh. Gue pribadi sih nggak ada masalah sama lagunya, ya emang enak aja gitu. Gimana ya? Ya enak aja, ya udah. Kau dulu pernah bilang kepada diriku untuk menjalin cinta. See ya.